Satu Nasional TV kini hadir menyuguhkan segala berita di antaranya politik, ekonomi, hukum, megapolitan, pendidikan, kesehatan, daerah, seni budaya, kuliner. Pemilihan umum akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Partai politik yang telah terdaftar di Kemenkumham telah mempersiapkan segala sesuatunya agar lolos menjadi peserta pemilu 2024. Seperti dilakukan 7 parpol peserta pemilu 2019, namun tidak lolos parlemen threshold di Senayan. Ketujuh parpol tersebut kini tengah menjalin kerjasama untuk membahas agar lolos verifikasi administrasi dan faktual sehingga bisa menjadi peserta pemilu 2024. Adapun parpol tersebut adalah Partai Berkarya, Perindo, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, PKP, Partai Garuda, dan PSI. 7 parpol ini adalah partai politik yang ikut pemilu 2019 namun tidak lolos PT 4% di Senayan. Tapi mereka memiliki suara, mereka memiliki kursi di DPRD di daerah, dan itu adalah Berkarya sendiri, Perindo, kemudian Hanura, Partai Bulan Bintang, PKPI dulu namanya, sekarang PKP, kemudian Garuda, dan PSI. Kita berkumpul semalam, sekjen dan tidak diwakili 7 parpol tersebut menindaklanjuti pertemuan ketua umum kita yang sebelumnya digagas oleh Pak Haritanu, Ketua Umum Perindo, di mana sama-sama kita selaku calon peserta pemilu 2024 yang diwajibkan untuk verifikasi faktual. Inilah yang membuat kita bersama untuk bagaimana menyiasati sehingga partai ini bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024 ke depan. Karena untuk partai yang ada di parlemen, 9 parpol yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2019 itu, mereka tidak perlu verifikasi faktual. Namun kita yang menjadi peserta pemilu 2019 yang juga lolos selaku peserta pemilu saat itu masih diwajibkan karena tidak lolos menjadi mencapai PT 4% itu, lolos ke Senayan. Inilah yang membuat kita rasa kebersamaan ini, kita berkumpul bersama karena dari 7 parpol ini kita berhasil meraup suara kurang lebih 13 juta suara nasional. Kemudian bila dikonversi ke persentase hasil pemilu yang resmi 2019 itu ada 9%. Undang-undang pemilu yang dipakai sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatakan bahwa untuk pencapresan itu memakai suara hasil pemilu 2019, di mana apabila memakai suara, maka dia memakai suara nasional minimal 25% baru bisa mengusung capres, atau 20% kursi yang ada di Senayan. Jadi peluang ada di kita untuk bisa membuat poros atau bergabung ke kelompok yang akan mengusung capres. Tapi bukan itu masalahnya, walaupun itu didengungkan bahwa parpol non-parlemen ini akan membuat poros baru. Dengan 9% itu tinggal mencari 16% udah bisa mengusung. Tapi sekali lagi bukan itu, ini hanya wacana yang didengungkan oleh orang-orang, dan sekarang intens kita ketemu, baik itu ketua umum, sesama ketua umum maupun sesama sekjen. Nah, kalau fokus kami semalam sesama sekjen ini udah berkali-kali ketemu, fokus kita bagaimana partai kita ini bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024, di mana kita mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam bentuk PKPU, khususnya masalah calon
calon peserta pemilu ini, di mana syarat verifikasi administrasi, syarat verifikasi faktual itu sangat merugikan partai kita, karena di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 tentang pemilu itu yang dipakai juga di 2024 ini, di mana verifikasi misalnya saja verifikasi administrasi itu memang sampai di kecamatan, pengurus kecamatan, tapi verifikasi faktual juga hanya sampai kabupaten kota. Nah, kalau sekarang ini verifikasi faktual sampai kecamatan. Jadi itu salah satunya yang kita protes ya, karena ini sangat merugikan partai kita, karena itu menyangkut waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya, dan dipastikan pasti ada yang gugur. Dan saya yakin dan percaya bila ini berlaku juga untuk partai di Senayan, pasti ada juga yang gugur. Tidak mungkin mereka bisa menghadirkan atau mengadakan pengurus kecamatan sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun berkarya sendiri, berkeyakinan karena sudah punya pengalaman di 2019, kita yakin saja bahwa itu bisa dilakukan. Tapi menyangkut lagi masalah waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya, itu pasti kita juga serba terbatas ya. Apalagi bukan hanya itu saja, kita butuh pemenangan. Setelah lolos menjadi peserta pemilu, kita butuh bagaimana partai ini menjadi pemenang atau mendapatkan kursi di setiap dapil yang kita pasang calon anggota legislatifnya. Kalau ini hanya jalinan silaturahmi ya, pertemuan biasa yang dibatasi oleh teman-teman non parlemen ini, dan itu juga kalau di tingkat kesekjenan sudah berkali-kali kita melakukan pertemuan dalam rangka mengawal tadi PKPU yang membatasi kita selaku partai non-parlemen untuk lolos menjadi peserta pemilu, termasuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya, kita lakukan untuk itu. Dan juga mengajak partai-partai baru ini yang belum ikut pemilu 2019 tapi akan ikut di 2024, mengajak mereka untuk bersama-sama menyuarakan sistem verifikasi yang tentu sangat merugikan juga bagi mereka untuk bisa lolos. Jadi kalau kita melihat partai yang punya legalitas di Kumham ada 75 partai, kemudian kemarin di sosialisasi Sipol ada 27 partai politik yang ikut sosialisasi, itu berarti mereka serius untuk ikut pemilu 2024. Dibanding kita yang lolos 2019 ada 16 parpol tingkat nasional, berarti sekarang ada sekitar 10 atau 11 parpol yang akan ikut bertarung dalam proses verifikasi ini. Tentunya syarat KTA, kartu tanda anggota yang 1/1000 per kabupaten kota itu pasti jadi rebutan semua parpol, minimal 26 parpol ini. Nah, itu pasti menjadi kesulitan. Kemudian belum lagi pengurus sampai tingkat kecamatan. Jadi itulah yang membuat kita bagaimana aturan PKPU ini khususnya masalah verifikasi dipermudah dan tidak lepas dari payung undang-undang yang mengatur tentang pemilu, yakni Undang-Undang Pemilu 2017 yang nomor 7 itu tentang pemilu. Jadi tidak lepas dari situ, karena itu kan dasarnya ya. Walaupun sekarang teman-teman ada yang sedang proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah beberapa pasal tentang itu. Jadi intinya kalaupun teman-teman atau di luar mengatakan bahwa ini akan ada poros baru, poros partai non-parlemen dalam rangka mengusung calon presiden, saya kira itu kita serahkan ke ketua umum masing-masing, karena ini kan masih dinamis dan memang perlu diperhitungkan. Kita punya suara 13 juta, persentasenya 9% ya. Untuk persyaratan maju sebagai capres kita punya hak. Kemudian untuk menentukan siapa pemenangnya juga punya hak, karena kan nanti kan suara terbanyak ya, siapa yang memenangkan
kompetisi itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi 13 juta itu cukup banyak. Apalagi sekarang lewat program penggalangan setiap partai pasti akan meningkat lagi. Nanti apalagi punya target, kita di non parlemen ini target menjadi partai parlemen juga, bisa lolos PT 4%. Jadi pasti partai-partai kita ini punya potensi untuk itu pasti akan ke sana. Kita kan partai untuk bagaimana ikut pemilu ya. Di pemilu itu kan memilih legislatif, memilih eksekutif, apalagi 14 Februari itu kan selain legislatif dalam hal ini DPR, DPRD, kemudian ada DPD, juga ada presiden, wakil presiden di eksekutif. Jadi kita pasti terlibat dan kita punya hak untuk mengusung dan mendukung kan. Apalagi kita peserta pemilu 2019 punya hak, kenapa nggak dimanfaatkan? Persoalan koalisi nanti ke koalisi bersatu, koalisi kebangsaan, atau koalisi apalah namanya, itu kan dinamika terus berjalan ya. Sekarang masih saling wait and see ya, mengamati, menyikapi. Cuman karena kita di 7 parpol peserta pemilu 2019 ini punya nasib yang sama, ya tentunya pendekatan itu yang sekarang kita lakukan. Kalau mereka itu kan kita ajak untuk menyikapi proses verifikasi pendaftaran calon peserta pemilu 2024. Jadi ada partai-partai, misalnya Partai Gelora yang kepengurusannya juga lengkap, kemudian ada Umat, kalau nggak salah ada PKN, Partai Kebangkitan Nasional. Itu partai-partai yang serius untuk menjadi peserta pemilu 2024. Itulah yang kita ajak untuk sama-sama memikirkan bagaimana PKPU ini ke depan tidak merugikan parpol-parpol yang akan mendaftar. Kemudian kita pikirkan bersama sesuai dengan jalur-jalur konstitusi yang ada. Apakah perlu kita judicial review lagi undang-undang pemilu ini, atau cukup kita pendekatan ke komisioner KPU atau ke Mendagri atau ke Komisi 2 yang membidangi di Senayan dan sebagainya. Jadi selama belum ditetapkan, ini dalam proses penetapan, itu bisa saja dilakukan. Bahkan kalau toh nanti sudah diundangkan, masih bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi pengalaman 2017-18 untuk menjadi peserta pemilu 2019 saat itu, teman-teman PSI sebagai partai baru saat itu menggugat undang-undang pemilu saat itu nomor 7 2017 ini tentang bagaimana parpol yang lama harus juga diverifikasi faktual, dan itu di jelang akhir-akhir tahapan verifikasi dimenangkan dan dijadikan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga semua partai wajib untuk melakukan verifikasi faktual walaupun di akhir-akhir verifikasi. Itu contoh ya yang sudah terjadi dan bisa saja terjadi di tahun 2022 ini, di mana kalau sesuai jadwal yang sudah disahkan dan sudah diundangkan bahwa tahapan verifikasi itu sudah dimulai dari 14 Juni ini, kemudian pendaftaran 1 sampai 7 Agustus dan penetapan parpol itu di Desember akhir, verifikasi administrasi September, kemudian faktual di Oktober November. Jadi bisa saja proses perundangan ini berubah di tengah jalan, tergantung dinamika ke depan. Karena ini kan persoalan kepentingan ya. Jadi teman-teman di Senayan juga mungkin kepentingan menghalangi partai baru atau partai non parlemen untuk ke sana, begitu pula dan kita juga ingin masuk ke Senayan dan sebagainya. Ini tergantung dorongan dari parpol-parpol dan masukan dari masyarakat, dari publik. Tentunya kan kita ingin melihat pemilu dari pemilu ke pemilu lebih baik kan, berdasarkan evaluasi yang ada. Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang menyatakan bahwa pertemuan antara ketujuh parpol itu untuk membahas sistem verifikasi yang dilakukan KPU. Menurutnya, ketujuh parpol yang tidak lolos ke Senayan diwajibkan verifikasi faktual,
Sementara 9 parpol yang lolos ke Senayan tidak perlu verifikasi faktual. Hal inilah sambung Badarudin yang membuat 7 parpol itu mensiasati bagaimana bisa lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dia mengakui pertemuan antara pimpinan 7 parpol terus dilakukan. Pertemuan sesama sekjen parpol yang dilakukan baru-baru ini untuk menindaklanjuti pertemuan para ketua umum parpol yang dilakukan sebelumnya. Kalau kita kan sudah punya pengalaman di pemilu 2019 ya, jadi jauh sebelumnya kita sudah siapkan, kita pun juga punya website tersendiri yang sama persis dengan Sipol itu, sehingga data pun tinggal dikirim saja. Cuman memang perlu ada beberapa evaluasi, khususnya beberapa daerah yang belum terlalu aktif menyikapi dinamika internal kita. Dan alhamdulillah kan pasca putusan Mahkamah Agung, ini sudah teman-teman yang tadinya tercerai-berai udah bisa menyatu kembali untuk membesarkan partai ini, sehingga teman-teman di daerah yang tadinya kurang yakin dengan ikutnya kita untuk verifikasi ini, sekarang kita yakinkan lagi dengan beberapa aktivitas. Salah satunya bagaimana mensolidkan dulu kepengurusan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan. Kita bisa setiap minggu, kalau tidak salah besok ini ketua umum kita. Jadi setelah itu kita follow up lagi minggu depan sama sekjen-sekjen lagi, kemudian apa yang harus dilakukan, apakah kita harus melakukan judicial review atau komunikasi audiens ke pihak-pihak yang berkepentingan, ke Kemendagri, ke Menteri Dalam Negeri yang punya kepentingan, ke Komisioner KPU, ke pimpinan Komisi 2, itu harus, karena ini kan menyangkut peraturan yang menyangkut kita semua. Harus menyulitkan, walaupun masih ada yang belum, tapi harus kita solidkan, karena ini kan mengingat masalah waktu ya, tinggal menghitung hari. Bagaimanapun kendali ada di DPP. Target itu memang ada, tapi kan target paling awal kita ini bagaimana menjadi peserta pemilu. Setelah itu bicara pemenangan, bagaimana setiap daerah pemilihan, baik di kabupaten kota, provinsi maupun nasional ini kita punya target tersendiri. Di nasional, karena kita harus meloloskan suara minimal 4% itu harus masuk ke Senayan. Tentunya dari 80 daerah pemilihan tingkat nasional itu pasti ada yang kita prioritaskan, ada tidak. Karena tidak semua daerah pemilihan kita akan mati-matian di sana. Tentu untuk lolos 4% saja seperti Partai Persatuan P3 itu 2019 dengan angka kurang lebih 4,8% ya, hanya lebih 10 kalau nggak salah, 16 anggota dewan, hingga kita di berkaryanya ya target 20 atau 30 anggota dewan di tingkat nasional. Jadi ada sekitar 50-an daerah pemilihan yang tidak terlalu diprioritaskan, tapi tetap kita bekerja untuk itu, untuk memenuhi suara nasional PT 4%. Begitu pula di tingkat provinsi, di 2019 kita ada 10 kursi. Berdasarkan hasil evaluasi, ya kita juga memprioritaskan setiap provinsi ada minimal di 34 provinsi itu ada minimal 1 lah kursi. Syukur-syukur setiap daerah pemilihan di provinsi itu ada. Begitu pula di kabupaten kota. Kita ada 130 kursi di 514 kabupaten kota yang ada. Kita berharap di setiap kabupaten kota itu ada. Jadi dari 130 bisa menjadi 514. Kira-kira itu target-target minimal kita. Badarudin mengungkapkan bahwa dalam pemilu 2019, parpol tersebut berhasil meraup kurang lebih 13 juta suara nasional. Kalau dikonversi hasil pemilu yaitu 9%. Dia menuturkan undang-undang pemilu yang dipakai sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan untuk pencapresan menggunakan suara hasil pemilu 2019. Kalau memakai suara nasional minimal 25% bisa mengusung capres atau 20% yang ada di Senayan.
Jadi urai Badarudin, ada peluang untuk membuat poros yang akan mengusung capres. Jadi ketujuh parpol non-parlemen tersebut punya suara 9%. Tinggal mencari 16% sudah bisa mengusung capres. Dengan suara 13 juta suara nasional, tegas Badarudin perlu diperhitungkan.